Oke, kita ketemu untuk video yang kedua pada materi minggu ke-14 PMK, gitu ya. Untuk video yang kedua ini kita akan belajar bagaimana menghitung efektif suku bunga kredit. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, ini ya, jadi terkait dengan perhitungan suku bunga efektif kredit tentu masuk di utang jangka pendek yang unsecure maupun yang secure. Jadi yang masuk di unspontaneous liabilities. Maksudnya apa? Utang jangka pendek yang dari awal memang direncanakan. Nah, seperti yang di video saya di awal, untuk jenis utang yang direncanakan tentu akan ada yang namanya biaya modal, yaitu biaya utang. Oke, interest, akan ada bunga yang harus dibayarkan. Nah, tadi untuk utang yang direncanakan ada yang unsecure dan ada yang secure. Perbedaannya dalam hal kolateral, gitu ya. Jadi kalau unsecure itu tidak menggunakan kolateral, kalau yang secure itu menggunakan kolateral. Dua-duanya merupakan utang jangka pendek yang sifatnya kena bunga. Oke, nah dalam hal ini untuk yang video kedua kita akan menghitung bagaimana perusahaan pada saat meminjam utang kena bunga, maka perusahaan harus menghitung tidak dilihat dari nominal suku bunga kreditnya, tapi harus menghitung efektif suku bunga kreditnya. Nah, bagaimana cara menghitung suku bunga efektif kredit? Itu yang akan kita diskusikan pada video kedua. Nah, sebelum masuk ke dalam perhitungan bagaimana efektif suku bunga kredit, yang pertama kita harus tahu dulu mengenai suku bunga. Ya, suku bunga itu ada yang istilahnya prime rate atau suku bunga dasar yang menjadi acuan. Oke, biasanya Bank Indonesia tentu kalau di Indonesia, itu ya. Jadi suku bunga dasar itu yang disebut dengan prime rate. Kemudian pada saat kita bicara tentang suku bunga ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya floating, itu ya. Nah, kalau yang fix ini yang dia tidak, jadi kalau yang fix itu yang tidak bergerak, gitu ya. Jadi tetap dari awal kredit sampai dengan akhir atau jatuh tempo suku bunganya tetap. Nah, beda dengan yang floating. Kalau floating dari awal sampai akhir suku bunganya berubah mengikuti perubahan dari prime rate-nya, gitu ya. Jadi kalau yang fixed rate itu prime rate berubah, ya suku bunganya tetap seperti kesepakatan di awal. Tapi kalau floating tidak, pada saat prime rate berubah maka suku bunga bisa berubah dari kesepakatan awal. Oke. Nah, di sini untuk menghitung yang namanya efektif suku bunga kredit, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum masuk ke dalam suku bunga efektif, kita lihat dulu deh kaitannya dengan suku bunga aktual, gitu ya. Jadi di sini ada actual rate of interest. Nah, didapatkan dari ya interest dibagi jumlah yang dipinjam. Sementara untuk effective annual rate, gitu ya, kaitannya dengan diskon loan, gitu ya. Jadi pinjaman biasanya kan tidak diberikan utuh, gitu ya. Jadi perusahaan bisa jadi pinjam ke bank sebesar 1 juta, tapi yang didapatkan oleh perusahaan tidak 1 juta. Biasanya kan ada biaya-biaya yang harus dibayarkan ke bank sehingga pinjaman yang diterima oleh perusahaan itu menjadi lebih kecil, tapi di kontraknya tetap, ya. Bisa jadi komisi dan seterusnya biaya-biaya, gitu ya, terkait dengan kredit tadi, misalnya 100.000. Lah, utangnya tadi 1 juta, ya ada biaya yang harus dibayarkan ke bank sebesar 100, maka sebetulnya yang didapatkan oleh
perusahaan hanya 900. Nah, ketika perusahaan mendapatkan pinjaman 900, di kontraknya tetap tertera 1 juta. Nah, maka perusahaan butuh untuk menghitung suku bunga efektif, bukan kemudian melihat kaitannya dengan actual rate-nya atau suku bunga aktualnya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah interest dibagi jumlah yang dipinjam dikurangi dengan interest. Oke. Nah, ini contohnya, gitu ya. Jadi di sini ada perusahaan Worcester Company. Dia mau pinjam sebesar 10.000 US dollar, gitu ya. Kemudian tingkat suku bunga kredit 1 tahun sebesar 10%. Suku bunga itu akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Maka suku bunga kreditnya sebesar 1.000, gitu ya. Jadi 10% dari 10.000 dana yang dipinjam. Jadi bunganya sebesar 1.000. Nah, pada akhir tahun, gitu ya, maka Worcester Company itu harus membayar kepada lender sebesar 11.000. Jadi tadi pinjamannya sebesar 10.000, pada akhir jatuh tempo karena kena bunga 10% ya sebesar 1.000, maka pada saat jatuh tempo Worcester itu harus mengembalikan kepada peminjam sebesar 11.000, gitu ya. Nah, di sini sebetulnya efektif annual rate-nya berapa? Efektif annual rate-nya sebesar 10%. Dapat dari 1.000 dibagi 10.000, gitu ya. Nah, tapi beda halnya ketika kalau ini kan utuh dapatnya sebesar 10.000, gitu ya. Kena bunga 10%, dia harus mengembalikan 11.000. Beda halnya ketika pinjaman tadi itu tidak utuh didapatkan oleh perusahaan. Contoh seperti ini, gitu ya. Jadi perusahaan meminjam dengan nominal yang sama, gitu ya. Jatuh temponya 1 tahun, gitu ya. Harus bayar bunga tadi 10%. Oke, yang didapatkan tidak sebesar 10.000, tapi yang didapatkan hanya sebesar 9.000. Maka sebetulnya ketika perusahaan mendapatkan 9.000, perusahaan efektif annual rate-nya tidak 10%, tetapi 11,1%. Dapat dari mana? 1.000 dibagi dengan yang didapatkan, yaitu sebesar 9.000. Gitu ya, jadi 11,1%. Oke, di sini ada contoh lain, gitu ya. Kita akan lihat lebih dalam kaitannya dengan tingkat suku bunga tadi, fix dan juga yang floating. Jadi hati-hati pada saat perusahaan ingin memutuskan melakukan pinjaman, tidak selamanya suku bunga tetap itu jauh lebih murah daripada suku bunga mengambang atau suku bunga yang tadi ya berubah-ubah, floating. Tapi bisa jadi suku bunga mengambang itu jauh lebih murah daripada suku bunga tetap. Nah, oleh karena itu, pada saat perusahaan dihadapkan pada situasi untuk memilih, perusahaan harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh Gordon Manufacturing, gitu ya. Ingin meminjam sebesar 100.000 US dollar. Oke, ada dua alternatif bank A dan bank B. Prime rate pada saat Gordon Manufacturing ingin melakukan pinjaman sebesar 6%. Ya. Setiap jatuh tempo untuk pinjaman 90 hari. Oke. Jadi tadi Gordon Manufacturing dia akan meminjam 1.000 US dollar, akan meminjam 100.000 US dollar ke bank A atau bank B, gitu ya, pada saat prime rate sebesar 6% per tahun. Pinjaman 100.000 US dollar itu selama 90 hari. Nah, di sini perusahaan harus kemudian menghitung dulu berapa efektif rate, gitu ya, yang akan didapatkan. Apakah lebih murah bank A ataukah lebih murah bank B. Nah, ada informasi lebih lanjut, gitu ya.
Kalau di bank A, suku bunganya adalah fix. Kena 1,5% di atas prime rate. Gitu ya. Jadi andai kata prime rate-nya 6%, maka suku bunga bank A yang sifatnya fix tadi sebesar 1,5%, berarti tinggal ditambahkan 1,5%. Jadi kalau perusahaan Gordon meminjam di bank A, dia akan kena bunga sebesar 7,5% per tahun, gitu ya. Karena sifatnya fix, maka tidak akan berubah walaupun prime rate-nya berubah. Oke. Nah, kalau begitu 7,5 ini kan selama 1 tahun. Pinjamannya tadi selama 90 hari. Kalau begitu, berapa sebetulnya suku bunga efektif yang dikenakan Gordon untuk pinjaman selama 90 hari? Nah, itu cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya di sini ditunjukkan, itu ya. 1 tahun 7,5%. Kalau begitu 90 hari. Kita lihat 1 tahun 3 diasumsikan 365 hari. Kalau begitu 90 hari dari 7,5%, berapa persen? Ya tinggal 90 dibagi 365 dikalikan 7,5%. Gitu ya. Itu akan ketemu bunga selama 90 hari. Gitu ya. Bunga apa? Bunga sebetulnya bunga nominal. Oke. Pinjamannya tadi berapa? 100.000 US dollar. Maka sebetulnya untuk bunga 7,5% per tahun selama 90 hari dengan asumsi 1 tahun 365, Gordon itu harus membayar interest sebesar 1.849. Gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan ya, suku bunga efektif Gordon yang membayar bunga sebesar 1.849 untuk pinjaman 90 hari itu berapa? Nah, tadi yang namanya efektif annual rate dihitung dari rumusnya apa? Nih, ya, kalau yang didapatkan utuh, maka ini interest dibagi jumlah yang dipinjam, gitu ya. Jadi interestnya berapa? Interestnya 1.849. Yang dipinjam berapa? 100.000 US dollar. Maka sebetulnya selama 90 hari suku bunga yang dikenakan itu sebanyak 1,85%. Oke. Nah, kalau begitu berapa efektif rate gitu ya selama 1 tahun yang dikenakan Gordon? Nah, untuk menghitung efektif annual rate seperti dulu kita pernah belajar di materi tentang time value of money gitu ya. Maka efektif annual rate itu didapatkan 1 plus gitu ya suku bunga actual dipangkatkan dengan beberapa kali, karena gini, yang namanya pinjaman tadi itu kan selama 90 hari. Nah, pinjaman tadi itu bisa diperpanjang kan gitu ya selama 1 tahun. 1 tahun berarti ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 90 hari tadi 1,85%. Kalau begitu selama 1 tahun efektifnya berapa? Nah, cara mencarinya yang ini, yang di bawah gitu ya. 1 plus 0, ini tadi 1,85% dipangkat gitu ya. Dipangkat 1 tahun ada 4 kali lompatan gitu ya. Karena di sini asumsinya 365, maka di sini didapat dari 365 dibagi 90 itu akan ketemu 4,06. Jadi tidak persis di 4 periode gitu ya. Kemudian dikurangi 1 ketemu 7,73. Jadi sebetulnya pada saat Gordon meminjam selama 90 hari kena bunga 1,85%,
selama 1 tahun efektifnya itu bukan 7,5%. Kalau tadi kan 7,5% itu 1 tahun, 90 harinya 1,85. Tapi kenyataannya sebetulnya pada saat 1 tahun tidak 7,5%, tapi 7,73%. Gitu ya.